karena mau mudik. Jadi di sini aku siapin perlengkapan para bos bulu yang harus dibawa. Nah, yang pertama ini ada underpad. Underpad ini nanti bakal ditaruh di kandang, ada satu, dan ini buat gantinya, jaga-jaga kalau misalkan para bos bulu itu ada pup atau pip sembarangan ketika di dalam perjalanan, jadi nanti kena di underpad aja, sisa underpadnya dibuang. Lalu yang nggak lupa itu dry foodnya, karena di sana cuma sekitar 3 hari, jadi 1 kilo aku rasa cukup, karena pasti kalau kucing itu pindah mereka pakannya nggak terawang. Dan ini tisu basah juga buat jaga-jaga kalau mereka pup dan pip ketika di perjalanan. Lalu ada makanan basah, ini yang pots, ini nanti aku bakal kasih ketika nanti di rest area, ketika stop aku bakal coba kasih mereka makanan basah ini, mana tahu mereka mau makan. Dan yang kaleng ini buat persediaan ketika di rumah, takutnya pet shop pada tutup nggak bisa beli. Dan ini cemilan untuk di jalan supaya nanti ketika stop kayak gitu mereka nggak stres, bisa dikasih cemilan ini supaya menghindari stresnya. Lalu aku bawain susu, ini juga buat ketika di rumah orang tuaku nanti buat makan mereka. Nah, karena kucingku lagi ada satu yang jamuran, yang anaknya Sisi, jadi ini aku bawa obat jamurnya, ini tutupnya nggak tahu kemana. Dan ini obat jamurnya buat di spray itu aja karena aku udah tetesin juga. Lalu ini untuk suntikannya ini nanti jarumnya dibuang, ini fungsinya buat ngasih minum mereka ketika di perjalanan, ketika stop kayak gitu buat minum, karena ketika kucing stop pasti mereka nggak langsung mau minum, jadi wajib dicekokin pakai squid suntikan tanpa jarum kayak gini supaya mereka minum nggak dehidrasi. Dan yang nggak lupa, nggak kalah penting adalah mainan, supaya nanti di tempat orang tuaku buat mainin mereka supaya mereka nggak stres, disambungin mainan, karena memang kebetulan kan di rumah orang tuaku nggak ada kucing, jadi nggak ada mainan. Nih si bocil sudah ikut main. Nah, jadi perlengkapannya ini semua, yang utama paling penting itu sih suntikan sama makanan dan underpad supaya. Tapi biasanya kucingku kalau dibawa jalan jauh, setahu kayak tahun kemarin tuh udah pernah bawa Sisi, itu nggak ada yang pup atau pip di jalan kayak gitu, tapi buat jaga-jaga aja. Dan oh ya, yang hampir saya lupa, yaitu ini roll pembersih bulu. Jadi ini fungsinya nanti buat ngebersihin di jok mobil kayak gitu, yang kalau bulu-bulunya berterbangan kan nanti dibersihkan pakai ini kayak gitu. Udah deh, ini satu tas ini adalah perlengkapan khusus punya mereka aja, sudah kayak mau bawa anak bayi ya, tapi kalau bayi mungkin lebih banyak, ini kucing bayi yang dibawa jadi agak banyak. Nah, ini hari H mau berangkat mudiknya, jadi kucingnya aku taruh di bagian belakang dan posisi mereka di dalam kandang. Kandangnya aku taruhin bak pasir, juga ada isi pasirnya, mana tahu mereka bisa pup di dalam pasir, tapi juga aku pasangin underpad. Dan ini aku tutup kain supaya mereka nggak kena sinar matahari, nggak kepanasan, jadi supaya mencegah mereka dehidrasi. Dan juga kainnya ini aku semprotin dengan air supaya hawanya jadi adem, jadi biar mereka tenang, kedingin gitu, walaupun AC-nya dinyalain, tapi tetap kain ini menurut aku penting supaya menghindari sinar matahari, karena memang aku berangkatnya siang ya, bukan pagi hari. Dan ini kondisi mereka di perjalanan, mereka anteng aja, nggak ada yang mabok, cuma Sisi dan Boni yang memang dasarnya penakut sembunyi di litter box. Dan ini anaknya yang satu aku ambil ke depan karena tadi dia memang agak ribut di kandang, kayak pengen minta keluar gitu, jadi aku coba keluarin di depan. Dan ternyata dia agak-agak takut, tapi yang nggak takut banget dan masih mau nyantai nyemil di aku kasih cemilan tuh di tangan aku. Dia sih sebenarnya bukan takut ya, tapi lebih kepengen mengeksplor keliling-keliling mobil. Aku takutnya sih
dia jadi pup gitu sembarangan, makanya aku berusaha untuk dia biar tetap duduk anteng kayak gini. Dan ini akhirnya dia udah anteng, udah PW sambil nikmatin cemilannya itu. Ya lihat aja matanya sampai merem-merem gitu saking enaknya cemilannya karena dia menguasai cemilannya sendiri. Itu saudara-saudaranya yang lain pada ngeong juga minta keluar. Jadi kalau kitten kayak gini ternyata mereka nggak sepenakut yang aku bayangin gitu kalau bakal dibawa, malah lebih takut induknya si Sisi dan Boni. Yang kecil-kecil malah nyantai, apalagi yang marble dan yang buntut pendek itu lebih nyantai banget di dalam kandang, bisa pindah-pindah ke sana kemari, nggak ada ketakutan atau mabuk sedikit pun. Dan setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, alhamdulillah kita udah sampai di rumah orang tuaku. Dan ini mereka aku mau kasih lanjut, kasih cemilan lagi, dan mereka baik-baik aja. Cuma rada agak takut karena tiba-tiba kan pindah ke rumah yang rame. Biasanya kalau di kos cuma dengar suara aku aja, dan sekarang rame, banyak ponakan-ponakan dan suara orang-orang lainnya. Makanya mereka diem di kandang aja, nggak bergerak sama sekali, nggak berani keluar ya gitu. Ini yang tadi aku pangku, dia udah paling rileks banget, nyantai. Dan Sisi masih diem di dalam bak pasir dan masih agak takut. Terus ini yang aku bilang si Marble yang santai banget, dia masih celingukan nih, padahal tadi di mobil dia santai, tapi giliran di rumah dia malah celingukan. Dan ini si buntut pendek. Lalu itu di pojokan si Boni natap keluar, bengong kayak gitu, tapi dia udah mau nyemil. Cuma Sisi yang masih agak takut banget kayak gitu. Nah ini setelah beberapa jam aku masukkan mereka ke dapur. Tadi posisinya di samping ya, karena kalau siang kalau tadi kan aku nyampenya masih agak siang. Nah itu rumah masih orang sibuk, masih banyak tamu, makanya aku taruh di samping. Dan ini udah malam posisinya, udah bisa mereka dimasukkan ke dalam rumah. Dan aku coba lepasin mumpung bocil-bocil lagi tidur, biar mereka bisa mengeksplor ruangan ini. Dan lihat mereka kesana kemari, jalannya merunduk, udah kayak tentara lagi latihan. Itu Boni yang cium-cium sana sini. Padahal Boni dulu aku adopt dari kota orang tuaku ini, baru aku bawa ke Balikpapan. Harusnya dia sempat tinggal beberapa hari di rumah dulu karena aku belum bisa langsung bawa, dan harusnya masih ada baunya kali ya, tapi udah beberapa tahun yang lalu sih udah hilang. Dan kalau Sisi sebenarnya bukan kali pertama ini dia ikut mudik, tahun kemarin pun dia ikut mudik, cuma aku nggak videoin. Tapi tetap aja karena Sisi dasarnya penakut, jadi dia masih tetap kebingungan kayak gini tuh. Dia kesana kemari berusaha mencium aromanya, tapi nggak ada, bener-bener yang nggak ada aroma mereka. Ini maaf tapi rumah orang tua aku agak berantakan ya. Dan itu tuh anak-anaknya pada naik rak sepatu ke bawah buffet. Ya kucing kalau takut suka masuk ke bawah-bawah tempat kayak gini. Dan di rumah mamaku ini banyak kolong-kolong kayak gitu yang penuh-penuh barang. Jadi sebenarnya ketika ngelepas mereka kayak gini nanti bakal agak susah narikin keluarnya gitu. Tapi daripada mereka di kandang terus, makanya udah aku coba biarin aja. Dan ini maaf agak gelap ruangannya, makanya aku kasih blitz, jadi mereka matanya bersilau kayak gitu kayak hantu. Tuh si Marble cium-cium sana sini, tapi yang paling santai adalah si Marble ini kalau menurut aku. Baru yang kedua itu si buntut panjang, baru yang agak sedikit penakut itu yang buntut panjang. Kalau yang kedua agak berani itu yang buntut pendek, maksud aku, sorry, bukan si buntut panjang. Biasanya mereka agak takut-takut kayak gini kalau belajar dari yang tahun lalu. Itu Sisi malah di hari terakhir ketika mau pulang baru dia agak santai, agak mau interaksi dengan orang-orang di rumah, tapi dia udah mau pulang, jadinya interaksinya cuma sebentar aja. Dan parahnya Sisi tahun lalu tuh dia sempat pup di kasur kakak ipar aku. Nah semoga aja di tahun ini nggak ada, makanya bener-bener harus dijaga. Dan memang aku nggak ada bawa masuk ke kamar karena dimarahin oleh mama aku. Dan nanti aku bakal update video lainnya mereka di tempat orang tua aku ya.